semuanya, selamat datang kembali di podcast kita Bincang Mahasiswa. Bakar dan lempar dan putar balikan sejarah. Asal tunjuk asu hilangkan andil adil katanya karena Jadi hari ini aku Bella sebagai host di podcast kali ini. Aku bakalan ditemenin teman-teman dari HI yang keren-keren banget. Ini ada Novi, ada Tania, ada Bening, dan juga ada Sina. Apa kabar nih teman-teman semua nih? Baik dong. Baik banget. Kamu gimana? Aku juga baik banget nih, walaupun cuacanya sekarang mendung-mendung gitu kan, agak mellow gitu, tapi kita tetap semangat ya buat bahas perbincangan kita hari ini. Oke, jadi perbincangan kita kali ini itu kita bakalan bahas tentang hukum diplomatik dan juga hukum konsuler gitu. Jadi kita nanti bakal mengupas tuntas gitu ya tentang studi kasus yang ada mengenai pelanggaran-pelanggaran dari hukum diplomatik dan juga konsuler gitu. Mungkin boleh nih kita langsung mulai. Studi kasus yang dari teman-teman gini, apakah ada yang mau bahas? Oke, jadi aku mau ngebahas salah satu kasus terkait hukum konsuler gitu ya. Ini salah satu kasus yang melanggar hukum tersebut. Nama kasusnya itu kasus Avena antara Meksiko dan juga Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2003. Di situ tuh ada 54 warga Meksiko yang terkena hukum mati di Amerika Serikat. Meksiko melakukan hal tersebut. Nah, tapi Mahkamah Amerika Serikat ini enggak, dan kemudian itu mereka disebut misalnya tuh mereka tuh punya hak akan seorang konsuler. Jadi hak mereka itu semacam di Konvensi Wina pasal 30 ini, dan kemudian salah akan hal tersebut. Nah, jadi hal tersebut itu melanggar dan itu tuh Konvensi Wina yang kedua ya, itu 1963 seperti itu. Oke, berarti kasus yang akan kita bahas ini yaitu kasus Avena ya. Itu antara rakyat warga Meksiko itu yang hak-haknya itu diambil gitu ya, dan sama Amerika Serikat. Oke, berarti itu juga melanggar hukum konsuler yang sudah ada di Konvensi Wina gitu ya. Pasal berapa sih? Pasal 36 ya? 36 ya. Pasal 36. Oke. Dari kasus ini nih, ada nggak sih rumusan masalah yang mungkin bisa kalian putuskan gitu? Mungkin ya kalau menurutku, kalau dari kasus yang udah dijelasin nih sama Bening tadi, rumusan masalah yang bisa kita tarik itu mungkin lebih ke bagaimana sih suatu negara penerima itu dapat menerapkan lah hukum konsuler dan kayak menghormati hukum konsuler itu, seperti itu. Oke, berarti kayak lebih ke gimana sih cara kita tuh mastiin bahwa hak konsuler itu tuh bisa dihormati di sistem hukum negara penerima gitu. Benar ya. banget. Oke. Jadi kok dari kalian nih, ada nggak sih solusi yang bisa menyelesaikan dari permasalahan yang kita bahas ini? Namun kalau dari aku, solusi yang ada di pikiranku ini tidak bisa diselesaikan dengan membangun komunikasi secara langsung antara perwakilan konsuler dan otoritas lokal yang sebagai perlindungan warga negara untuk menghindari konflik. Dan hal ini tuh dapat dilakukan dengan pelatihan bagi para penegak hukum tentang pentingnya hak-hak konsuler yang sudah disebutin tadi. Oke, berarti kalau solusi dari Tania itu adalah mengedepankan komunikasi gitu ya antara Pihak perwakilan konsuler dan otoritas lokal yang ada. Oke, aku juga setuju sih. Kalau dari teman-teman nih, ada nggak sih ide-ide inovasi dari kasus ini? Mungkin kalau dari aku ya, aku sempat berpikiran kalau kita bisa membuat semacam aplikasi mobile bagi warga negara untuk melaporkan masalah secara langsung kepada konsultan dengan fitur geolokasi. Dan di aplikasi ini juga bukan sekedar itu, bisa di aplikasi juga memberikan informasi tentang hak-hak mereka di negara asli. Oke, berarti dengan membuat aplikasi mobile gitu ya, supaya warga itu bisa langsung report gitu kalau misalkan ada suatu pelanggaran yang terjadi gitu ya. Oke, karena kita udah bahas mengenai pelanggaran kasus-kasus dari hukum konsuler, mungkin kita bakalan move ke studi kasus pelanggaran hukum diplomatik gitu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang Oke, mungkin dari aku ya Bel, aku akan ngebahas lagi nih tentang kasus Pengepungan bukan sih? Iya, Tapi yang benar. kasus pengepungan yang Benar lain. banget. Dan itu Nah, pada saat itu masih suatu melakukan pengepungan terhadap staf diplomatik Iran, dan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama lah.
dan itu sekitar 444 hari atau sekitar setahun lebih seperti itu. Dan tentunya kan ini misi diplomat itu harus dilanggar oleh negara tuan rumah seperti diplomatik dong, tentang Konvensi Wina tahun 1961. Sedangkan di dalam Konvensi Wina 1961 itu kan menyatakan bahwa Gitu. Berarti dari kasus yang dibahas sama Novi tadi itu tentang pengepungan yang ada di kedutaan besar di Amerika Serikat, itu tuh sempat gencar dan ramai juga ya pada masanya, karena emang kasus itu tuh menimbulkan banyak kerugian gitu ya. Mungkin untuk rumusan masalah nih, ada nggak sih dari kasus ini? oke, kalau untuk rumusan masalah itu sendiri ya, itu tuh menurut saya tentang bagaimana sih dari negara penerima itu dapat menegakkan hukum diplomatik, namun tetap menegakkan hukum diplomatik itu sendiri tanpa melanggar lah hukum imunitas dari diplomatik seperti itu. Ya, berarti menetapkan hukum diplomatik tanpa Melanggar, mengganggu iya. melanggar gitu. Imunitas yang ada. diplomatik. Oke, oke, mungkin dari solusi dari case ini ada nggak yang mau berpendapat? Kalau terkait solusi gitu, mungkin kalau terkait case ini bisa semacam dialog bilateral di antara kedua negara. Terus kita juga bisa adain semacam mediator yang posisinya itu netral untuk membantu mencapai suatu kesepakatan bersama seperti itu. Jadi nggak ada tuh kayak konflik setelah masalah tersebut terus hubungan mereka menjadi retak seperti itu. Terus bisa juga dengan mengadakan suatu program pertukaran budaya supaya warga-warga itu juga semakin aware terkait hal tersebut. Menarik banget ya jawaban solusi yang ditawarkan dari Bening ini, karena jujur aku baru denger ya soal pertukaran budaya antara diplomat dan juga warga lokal. Jadi, mungkin selanjutnya kita akan beralih ke studi case yang selanjutnya. Mungkin dari aku ya, tapi sini aku nggak menyebutkan studi case yang langsung contohnya gitu, tapi permasalahan yang sering terjadi dalam diplomat. Biasanya kan banyak itu insiden di mana seorang diplomat ditangkap karena dugaan pelanggaran yang melanggar hukum lokal di negara tempat dia bertugas. Itu sering terjadi ketika diplomat terlibat dalam tindakan yang dianggap ilegal oleh hukum setempat atau hukum di negara tersebut. Oke, berarti kasusnya itu lebih ke penangkapan diplomat yang diduga melakukan pelanggaran gitu ya. Nah, yang terakhir nih dari kamu sendiri Tan, ada nggak sih studi kasus? Kalau dari aku sendiri, aku tuh mau bahas soal perlindungan konsuler terhadap warga yang ada atau yang ditahan di luar negeri. Karena khususnya itu konteks utamanya itu adalah pelanggaran hak asasi manusia ya dalam kasus itu. Dan dari situasi ini juga aku udah langsung punya rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara meningkatkan perlindungan hak-hak konsuler bagi warga negara yang ditahan di luar negeri. Oke, saatnya kita memasuki sesi terakhir di mana kita setelah ngobrol banyak mengenai studi kasus yang ada mengenai pelanggaran hukum diplomatik dan juga hukum konsuler. Kita juga udah bahas mengenai solusi-solusi yang ada, rumusan masalah, juga ide-ide inovatif dari teman-teman yang ada di sini. Jadi mungkin boleh dari teman-teman mengasih kesimpulan nih atas solusi yang mungkin ditawarkan gitu ya. Mungkin bisa mulai dari aku ya, karena tadi udah banyak solusi-solusi yang keren banget, apalagi kayak creative thinking teman-teman ini. Tapi mungkin kalau dari aku sendiri, aku itu sangat amat mendukung yang soal komunikasi secara langsung. Karena menurut aku itu kayak simple thing yang tapi bisa berdampak khususnya itu dalam perlindungan warga negara. Oke, mungkin berarti kayak mendukung saluran komunikasi langsung gitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya dari Bening mungkin. Kalau dari aku terkait pelanggaran yang diplomatik sebelumnya ya, kayak jadi kalau misalnya dari aku tadi itu terkait adanya dialog bilateral di antara kedua belah negara dan juga mediasi netral seperti itu supaya hubungan setelah adanya suatu hal yang terjadi tersebut tuh tidak tegang, dan juga tambahan lagi tuh adanya program kebudayaan antara diplomat dan juga warga sekitar. Oke, berarti dari Bening itu adalah kesimpulannya ada dialog bilateral, ada mediasi dan juga program pertukaran Iya, iya. kebudayaan gitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya boleh solusi dari Sina.
Kalau dari aku pendek aja, lebih berpandang ke panel mediasi independen ya, karena di situ kita diberi perspektif yang baru ya, perspektif netral gitu. Oke, berarti lebih ke mengedepankan mediasi independen gitu ya dari sini. Nah, oke, mungkin selanjutnya yang terakhir boleh dari Novi. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin jaringan kerjasama antar konsulat tuh benar-benar sangat membantu lah bagi para konsulat ini untuk melindungi hak keluarganya, seperti itu ya. Oke, berarti lebih mengedepankan kerjasama antar negara gitu ya. Oke, jadi itu adalah solusi-solusi dari teman-teman pembicara yang ada di sini. Kita udah ngobrolin banyak ya hari ini. Dan aku mau terima kasih buat teman-teman yang ada di sini karena udah hadir dan bertukar pikiran satu sama lain. Jadi dari diskusi kali ini itu tampaknya pendekatan bilateral itu antara kedua negara itu bisa menjadi solusi yang paling efektif gitu ya. Jadi sambil tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang baik. Oke, jadi mari kita akhiri talk show kita hari ini dengan harapan bahwa solusi kreatif dapat diterapkan dalam praktik diplomasi untuk mengatasi tantangan global yang ada. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ke Novi, Tania, Bening, dan juga Sina. Semoga Nirguna nirlabas mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum diplomatik dan juga hukum konsuler. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Ambil bangga nggak? Ambil please.